Kalau kita ngomongin soal sampah nih, data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa Indonesia menghasilkan 34,85 juta ton timbunan sampah. Karakter merupakan sesuatu yang ada pada tiap diri individu yang dibentuk dalam lingkungan keluarga sejak kecil. Namun, karakter juga ada pada tiap diri individu sejak lahir. Karakter yang baik dapat dibentuk melalui pendidikan yang berada di sekolah. Untuk mewujudkannya dapat dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai karakter yang dibentuk sejak usia dini, yaitu karakter peduli dengan lingkungan. Pembentukan karakter peduli lingkungan dapat dimulai dari lingkungan sekolah dengan menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Maka, siswa akan peduli terhadap lingkungan di sekitarnya. Program yang bisa dilakukan di sekolah yaitu kebersihan, keindahan, dan kerapian. Dengan program ini bertujuan untuk memperkuat dan meningkatkan aktivitas kesadaran siswa di sekolah agar menjaga kebersihan lingkungan serta merawat tumbuhan di sekitarnya. Karena dengan kebersihan lingkungan sekolah, maka akan membuat siswa dan guru nyaman dalam melakukan kegiatan belajar mengajar. Peduli lingkungan merupakan sikap dan tindakan untuk mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, baik di lingkungan masyarakat maupun di sekolah, serta berupaya untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang telah ada. Maka dari itu, kita harus menjaga kebersihan yang ada di lingkungan di sekitar kita, baik di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan sekolah. Salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan yang ada di lingkungan yaitu melalui pembentukan karakter yang ada sejak dini. Pembentukan karakter ini dapat dilakukan melalui pembelajaran sikap peduli terhadap lingkungan. Diharapkan dapat menyadarkan siswa agar memiliki kepedulian terhadap alam dan lingkungan yang ada di sekitarnya. Menanamkan sikap peduli lingkungan terhadap siswa dapat dimulai dan menjaga kebersihan kelas dan sekolah dengan cara membuang sampah pada tempatnya dan melakukan piket-piket yang ada di kelas dan merawat tanaman yang ada di lingkungan sekolah. Selain itu, siswa juga diajarkan untuk memilah sampah. Jadi sampah seperti botol plastik, gelas air mineral disimpan, lalu jika sudah banyak dapat dijual dan uang hasil penjualan tersebut untuk kas kelas. Untuk memberikan pemahaman yang baik tentang lingkungan, banyak cara yang dapat dilakukan bagi setiap individu. Contohnya, seperti penerangan, penyuluhan, bimbingan, dan pendidikan formal dan non-formal, mulai dari TK, SD, hingga perguruan tinggi. Jika siswa tidak bisa menjaga kebersihan sekolah, maka lingkungan sekolah menjadi tidak sehat dan mengganggu kegiatan belajar mengajar kita. Lingkungan sekolah yang bersih menjadikan hidup lebih sehat. Udara terasa sejuk, belajar menjadi nyaman, serta kelas menjadi bersih dan terhindar dari penyakit. Maka dari itu, kita juga harus selalu menjaga kebersihan lingkungan sekolah, karena banyak sekali manfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Guru merupakan motivator terdekat para siswa. Siswa belajar dari apa yang mereka lihat. Maka, alangkah baiknya jika guru dapat mengajak, memberi contoh kepada siswanya tentang menjaga kebersihan, agar tercipta suasana lingkungan yang bersih dan nyaman. Ada pula beberapa cara untuk menciptakan lingkungan sekolah yang sehat. Di antaranya, hal pertama yang dapat dilakukan adalah merancang program sekolah hijau atau green school. Program penghijauan sekolah, selain membuat sekolah menjadi rindang, juga bisa memberi kenyamanan saat kegiatan belajar mengajar. Keteladanan dari kepala sekolah dan guru menjadi suatu strategi yang harus dilakukan dalam membentuk karakter peduli lingkungan bagi para siswa. Ajakan atau motivasi dari kepala sekolah dan guru kepada siswa untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan dan dapat pula berupa peringatan atau teguran ketika ada siswa yang belum mencerminkan perilaku peduli terhadap lingkungan. Sekolah juga menyediakan sarana-prasarana seperti penyediaan tempat sampah yang dibagi menjadi 3 jenis, yaitu sampah daun, sampah kertas, dan sampah plastik. Tersedianya tempat cuci tangan yang berada di setiap kelas,
penyediaan toilet yang sebanding dengan jumlah siswa, dan juga penyediaan air bersih yang cukup, dan juga tersedianya slogan-slogan yang berisi ajakan cinta dan peduli terhadap lingkungan dan diletakkan di sekitar lingkungan sekolah. Pendidikan menjadi garda depan dalam upaya pembentukan karakter manusia Indonesia yang sesungguhnya sekolah merupakan sektor utama yang secara optimal memanfaatkan dan memperdayakan semua lingkungan belajar yang ada untuk menginisiasi, memperbaiki, menguatkan, dan menyempurnakan secara terus-menerus melalui proses pendidikan karakter di sekolah. Dalam konteks makro, penyelenggaraan pendidikan karakter mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan atau implementasi, dan pengendalian mutu yang melibatkan seluruh unit utama di lingkungan pemangku kepentingan pendidikan nasional. Sedangkan dalam konteks mikro merupakan penyelenggaraan pendidikan karakter pada tingkat sekolah. Penyelenggaraan pendidikan pada konteks mikro berfokus pada implementasi pendidikan karakter di sekolah. Kebersihan lingkungan adalah hal yang tidak dapat dijauhkan dari sebuah kehidupan manusia dan merupakan unsur yang pasti atau tetap dalam ilmu kesehatan dan pencegahannya. Sebagai manusia, perlu menjaga kebersihan lingkungan dan kebersihan diri agar tetap sehat dan tidak menyebabkan kotoran atau menularkan penyakit bagi diri sendiri maupun orang lain.